penghargaan gala amat. Lihat, itu Xu Chen, aktris terbaik yang baru saja dinobatkan malam ini. Sangat cantik. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ke, seseorang yang dia bina. Tentu saja, Tuan Muda Ke adalah putra mahkota aliansi Yan Yi, penyelenggara malam ini. Dan kepala keluarga Ke, memegang Zhu Sheng dan Yong Heng, dua grup hiburan besar. Dia dikenal sebagai Kaisar Kowloon di jalanan. Si Liang, manajer showcase di industri hiburan. Seorang nyanyi terkenal di industri hiburan. Ukuran 3 putaran 92, 70, 98. Ran Xiao Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang mengundangku. Orang lain memintamu mengantar makanan ke pintu masuk aula perjamuan, tapi mereka tidak memintamu masuk kan? Katamu ada yang mengundangmu. Mana undangannya? Xu Qing, kau percaya apa yang dia katakan? Dia hanya tukang antar kelas rendah. Dari mana dia bisa mendapatkan undangan ke perjamuan tingkat atas? Menurutku, kita harus menjauh darinya. Aku benar-benar tidak punya undangan. Sudah kuduga. Sampah tak berguna memang tidak pernah mengecewakan. Kamu bahkan tidak punya undangan. Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mungkin, dia memanfaatkan pengiriman makanan orang lain dan menyelinap masuk di belakang mereka. Atau mungkin, dia merangkak masuk lewat toilet. Keamanan di perjamuan ini buruk sekali. Bagaimana mereka membiarkan sampah ini menyelinap masuk? Ren Xiaoyao, ini bukan tempat untukmu. Aku sarankan kamu, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jika 3 keluarga besar melihatmu nanti, akan memalukan. Aku takut, jika ketiga keluarga besar melihatku di sini, wajah kalian akan lebih jelek lagi. Adakah yang bisa lebih jelek dari pakaianmu? Maksudku, orang miskin sepertimu, mungkin belum pernah ke perjamuan seperti ini sebelumnya. Dan datang hanya mengenakan pakaian seperti ini. Mungkinkah kamu berpikir, kamu akan menanam padi di sawah? Lihatlah, pakaian Tuan Muda Ke dirancang khusus oleh seorang desainer dari negara The Yun, film was senilai translated 200.000. and narrated by M Media. Cukup bagimu untuk mengantar makanan tanpa makan atau minum selama beberapa tahun. Kau yang diusir, menantu tak berguna yang tinggal menumpang. Pantas minum anggur ini. Akan kubiarkan kau minum sepuasnya. Ren Xiaoyao, apa yang sedang kamu lakukan? Ini ibuku. Hanya karena dia ibumu. Dia masih bisa berdiri di sini sekarang. Aku tidak punya undangan. Tapi, perjamuan ini diadakan untukku. Pernahkah kau melihat seorang kaisar masuk istana? Perlu tiket. Aku suka memakai kaos. Karena nyaman. Orang terkaya di dunia, Zuckerberg, juga suka memakai kaos. Hanya kalian tip orang kaya baru yang suka memakai jas setiap hari. Ngomong-ngomong, aku belum pernah memakai jas seharga 200.000. Jas-jasku semua, mulai dari 1 juta. Gila, gila. Menurutku, kau hanya tidak bisa menerima kenyataan bercerai dengan Xu Qing. Kau mengalami gangguan mental. Menurutku dia hanya punya masalah mental. Sekarang, pindah dari Cui Hu Manor. Area mewah seperti ini. Aku takut kau hanya akan bisa tidur di bawah jembatan. Ini dari surga. Langsung jatuh ke neraka. Aku takut otakmu rusak karena jatuh. Aku akan menyuruh seseorang mengusir orang tak berguna ini. Tunggu sebentar. Ran Xiaoyao, aku tahu perceraian sangat memukulmu. Tapi tolong berhenti menggangguku. Aku akan melipat gandakan tunjangan perceraian untukmu. Dan tolong lihat baik-baik, kita bukan orang dari dunia yang sama. Jika kamu bersikeras tinggal di sini, maka carilah sudut untuk tinggal. Aku tidak mau orang lain salah paham tentang hubungan kita dan memengaruhi acara malam ini. Hari ini, kursi ini. Aku
aku bertekad untuk duduk di kursi ini. Kau benar-benar orang miskin yang bodoh. Apa kau pikir kau bisa masuk begitu saja ke sini dan semuanya akan baik-baik saja? Setiap meja di sini diduduki berdasarkan kekayaan bersih. Mereka yang memiliki kekayaan bersih 10 juta duduk di meja 3. Hanya mereka yang memiliki kekayaan bersih 1 miliar yang memenuhi syarat untuk duduk di meja 1. Jika bukan karena Shu Qing menjadi pembawa acara perjamuan malam ini, bahkan dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di meja 1. Ren Xiaoyao, dengarkan baik-baik. Posisi ini, aku khawatir hanya penyelenggaranya, Tuan Muda Ke, yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Benar, Tuan Muda Ke tidak hanya memiliki kekayaan aset, tetapi juga memiliki koneksi yang dalam dengan 3 keluarga besar negara Yun. Dia bisa memutuskan siapa pembawa acara amal itu. Jaringan seperti ini, bahkan di Hong Kong, tidak tertandingi. Keluarga Ke di Hong Kong mungkin memiliki pengaruh. Tapi tamu terhormat di penghargaan Gala Amal berasal dari keluarga elit di seluruh negeri. Tidak sembarang orang layak mendapat tempat di sana. Lupakan saja Shu Qing, karena dia bersikeras tinggal di sini. Aku juga tidak mau duduk semeja dengannya. Tunggu sebentar. Kita cari saja tempat duduk di belakang. Bagaimanapun, aku ingin tetap rendah hati. Ren Xiaoyao, kapan kamu akan belajar dari Tuan Muda Ke? Dia kaya dan rendah hati. Sebaliknya, kamu miskin dan tidak masuk akal. Kamu duduk di posisi ini sekarang, The film membuat was Tuan Muda Ke pergi. translated and Tidakkah kamu merasa narrated by malu? M Media. Shu Qing, kau benar-benar bodoh. Aku sudah duduk di sini sebelum kalian tiba. Apa kau tidak mengerti artinya ini? Artinya, kau hanyalah orang udik yang bodoh. Kau bahkan berani merebut kursi di perjamuan. Menurutku, dia hanya kehilangan akal sehatnya. Kurasa kau yang sudah gila. Astaga, putri keluarga mana itu? Cantik sekali. Para pria di sini hari ini akan dimanjakan. Bukan hanya para pria, bahkan aku, sebagai seorang wanita, merasa dia sangat cantik. Di depannya, Shu Qing benar-benar tertutupi. Apakah kalian memperhatikan perhiasan yang dia kenakan? Itu, bu'u senilai puluhan juta. Kakak Xiaoyao, bagaimana penampilanku hari ini? Aku benar-benar memukau, bukan? Cantik saat kamu berdandan. Kamu memang punya pesona. Dengan kecantikanmu, kamu bisa saja memilih bujangan berlian manapun di perjamuan hari ini. Tapi kenapa berpikiran sempit dan memilih pengemis bau? Jangan bilang kamu mau mengantar makanan bersamanya. Ini kau, si cantik kecil. Perhiasan bau yang kau kenakan di lehermu itu juga palsu, kan? Seorang wanita cantik glamor dan pengemis yang malang dan menyedihkan. Kalian berdua cukup serasi. Memang cocok. Tapi untuk acara seperti hari ini, mungkin tidak pantas. Ini adalah perjamuan amal tingkat atas. Ini bukan acara beternak babi. Kamu. Jalan, kamu berani memukulku. Tunggu sampai kita di luar. Dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada tangan itu. Kau jalang. Kau benar-benar berani memukul Tuan Muda Ke. Apa kau tahu? Pengaruh keluarga Ke di Hong Kong. Jangan bilang, kau sama seperti Ren Xiaoyao, pria bajingan ini, dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tuan Muda Ke adalah penyelenggara pesta ini, dan tamu terhormat keluarga Ren. Beraninya kau begitu tidak sopan padanya. Keluarga Ren tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau mendengarku? Keluarga Ren akan menyalahkan Emil karena tidak memukul cukup keras. Kakak Xiaoyao, kau menggodaku lagi. Ren Xiaoyao, jangan keterlaluan. Jika ada sesuatu, kita bisa bicarakan nanti. Aku tidak peduli apakah kamu dan wanita ini berselingkuh. Gala penghargaan malam ini sangat penting bagiku. Aku tidak mau terjadi kesalahan sekecil apapun. Cepat bawa wanita ini pergi dan berikan tempat duduk itu kepada Tuan Muda Ke. Bahkan jika itu meja nomor 1, Xiaoyao dan aku memberikannya, dia tidak akan berani duduk di sana.
Dia seharusnya tahu tempatnya. Dia seharusnya jelas tentang levelnya sendiri. Tuan Muda hanya bersikap rendah hati. The Kau film was benar-benar menantang Maud, translated bukan? and narrated by M Media. Ayo, Tuan Muda hari ini. Kau duduk saja di sini. Biarkan orang-orang rendahan ini melihat. Apa itu keluarga kaya yang sesungguhnya? Tuan Mudaka, silakan. Acaranya akan segera dimulai. Dengan status terhormat Tuan Mudaka. Dia seharusnya sudah duduk. Hanya takut kalau kamu tidak punya nyali untuk duduk di sini. Kursi ini awalnya disediakan untuk orang penting, tapi gala akan segera dimulai dan mereka masih belum di sini. Mereka mungkin sibuk dengan sesuatu dan tidak bisa datang. Baiklah, kalau begitu aku akan duduk di sini dulu. Lagi pula tidak ada yang akan menghentikanku. Apa yang harus kutakutkan? Kazu, kamu tidak berpikir bahwa orang yang seharusnya duduk di sini tidak bisa datang karena ada sesuatu yang mendesak, kan? Biar ku beritahu. Dia sudah di sini. Di mana? Jauh di Cakrawala, tapi tepat di depanmu. Itu aku. Kamu berani mempermainkanku. Kamu tukang antar bau. Kamu pantas duduk di meja nomor 1. Xu Qing, sudah kukatakan sebelumnya. Orang ini ada masalah dengan otaknya. Cepat cari penjaga keamanan dan usir dia. Ran Xiao Yao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tidak bisakah kita putus baik-baik saja? Mengapa kamu harus ada dalam hidupku? Pada titik balik terpenting dalam karirku, melawanku berkali-kali. Membuatku menahan jari-jari tamu yang menunjuk. Apakah begitu sulit mengakui bahwa Tuan Muda lebih unggul darimu? Dia telah dalam karirku, memberiku bantuan besar. Tapi bagaimana denganmu? Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah? Su King, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Awalnya, pertunjukan amal, pembawa acara upacara penghargaan, adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu. Karena kamu tidak menghargainya. Kalau begitu mari kita ganti saja kamu, pembawa acara itu. Jika bukan karena kau pria bajingan seperti itu, kau akan terlalu menyebalkan. Aku sebenarnya cukup menikmati berbicara denganmu, karena ketidaktahuanmu selalu memberiku banyak kesenangan. Bisakah kau punya sedikit akal sehat? Tur Amal adalah siaran langsung global. Pencahayaan dan desain panggung di perjamuan ini. Semuanya sudah diatur seminggu sebelumnya. Dan tuan rumah bahkan lebih lagi, sosok inti dari seluruh acara malam ini. Sekarang pestanya akan segera dimulai. Pada saat kritis ini, satu-satunya yang bisa mengubah prosesnya, mungkin adalah tamu tertinggi perjamuan malam ini, putri tertua keluarga Ren Fei Fei sendiri. Tapi lihat ekspresi di wajahnya. Betapa seriusnya dia. Sayang sekali dia tidak masuk industri hiburan untuk menjadi aktor. Industri hiburan. Aku bahkan tidak peduli dengannya. Lingkaran tempat aku bekerja keras, bukan sesuatu yang bisa kamu fitnah sesukamu. Kakak Xiao Yaoku, juga bukan seseorang yang bisa kau fitnah sembarangan. Ganti pembawa acara aslinya, Su King, dan biarkan Fei Fei yang membawakannya sendiri. Selamat datang semuanya di acara tahunan. Pertunjukan amal dan upacara penghargaan. Pembawa The film was acara gala setiap translated tahun. and Sangat narrated dinantikan. by M Media. Pembawa acara tahun ini, apakah semua orang juga menantikannya? Sekarang saya umumkan, Gala Amal 2023. Pembawa acara gala penghargaan adalah Xu Qing. Pembawa acaranya sudah diganti, bukan Xu Qing lagi. Bos bilang Fei Fei yang akan jadi pembawa acara. Apakah Xu Qing atau Lin Qiling? Sebenarnya, bukan keduanya. Tahun ini sangat istimewa. Ini dibawakan oleh putri keluarga Ren Fei Fei sendiri. Nona Ren masih dalam perjalanan. Mohon tunggu sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sudah diputuskan sejak lama bahwa itu akan menjadi Su King? Aku yakin pasti Xu Qing. Apakah dia menyinggung orang penting? Lihat, dia dan pria berkaos itu terlibat sepanjang malam. Ada apa? Tuan Muda kah? Tuan Muda tolong cepat tanyakan, mengapa keluarga Ren mengganti pembawa acara? Tidak mungkin, itu benar-benar karena si tidak berguna ini. Satu kalimat, kan?
Bagaimana mungkin aku tahu tentang perubahan sebesar itu? Aku mengerti. Pasti. Ada orang penting yang melihat Shuqing terlibat dengan pria bajingan ini. Dan khawatir menurunkan tingkat jamuan ini. Jadi mereka membatalkannya sementara. Ren Xiaoyao, kau benar-benar pembawa sial. Kau tidak tahan melihat Shuqing baik-baik saja, kan? Perjamuan sebesar ini, tuan rumahnya, tidak mungkin dibatalkan. Hanya karena aku dan Ren Xiaoyao bertukar beberapa kata. Pasti ada alasan lain. Tuan muda ke. Bisakah Anda menelpon Nona Ren dan bertanya? Nona Ren adalah pewaris keluarga teratas di negara Yun. Bagaimana mungkin aku punya nomor teleponnya? Ada apa, Tuan Mudakah? Kamu tidak bahkan punya nomor telepon Ren Feifei, kan? Tentu saja aku punya nomor telepon Nona Ren. Hanya saja aku baru saja ganti ponsel baru dan belum menyimpannya. Tuan muda ke? Seorang presiden sebesar Anda? Bukankah dia punya asisten untuk menangani hal semacam ini untuk Anda? Aku akan menelepon asistenku sekarang dan memintanya mengirimiku nomor telepon Nona Ren. Aku sudah meminta asistenku untuk mengirim pesan ke Ren Feifei. Dia bilang, dia akan segera ke sana. Siapa yang mencariku? Xiaoyao, pakaianmu terlalu mencolok. Kukira Presiden Ren yang asli sudah tiba. Jadi ternyata, itu hanya kekasih Ren Xiaoyao yang lain, Sukin. Lihatlah, Ren Xiaoyao di belakangmu, sangat sibuk. Ren Xiaoyao, berapa banyak wanita yang kau mainkan di belakang Shuqing? Shuqing menceraikanmu. Adalah keputusan yang tepat. Ren Xiaoyao, inikah ketulusan yang Anda bicarakan? Anda tulus padanya, dan Anda juga tulus padanya. Ren Xiaoyao, awalnya kukira kamu benar-benar sampah yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kamu menjadi gigolo. Sebenarnya cukup punya skill. Tuan muda ke, Anda bercanda. Selain Shuqing yang bodoh ini, siapa lagi yang mau mengeluarkan uang untuk gigolo ini? Para wanita zaman sekarang memang luar biasa. Pakaian mereka cukup sopan. Ren Xiaoyao, kau memang luar biasa. Tukang antar makanan. Berani memesan dari Beijing Hang. Cantik. Aku lihat kamu juga punya pesona. Kurasa kamu juga tidak murahan, Kak. Ren Xiaoyao hanyalah tukang antar makanan bau. Menghasilkan hanya beberapa ribu yuan sebulan. Jangan biarkan dia menipumu. Beraninya kamu memukulku. Bukankah kamu sangat akrab dengan putri keluarga Ren? Bagaimana bisa ketika dia berdiri di depanmu, kamu bahkan tidak mengenalinya? Dia adalah Ren Feifei. Tuan muda ke, dia adalah putri keluarga Ren Feifei. Tentu saja tidak. Bagaimana keadaan Nona Ren? Bagaimana mungkin dia mengenal Ren Xiaoyao, tukang antar makanan seperti ini? Kurasa dia hanya bersama Ren Xiaoyao menyusup masuk petugas kebersihan itu. Aku bicara padamu, tukang bersih-bersih. Kenapa kau tidak menyapu lantai dengan benar? Apa yang kau lakukan berkeliaran dengan si tidak berguna ini? Aku beritahu kau, bagaimana mungkin? Apa yang dia hasilkan? Bahkan tidak sebanyak yang kau hasilkan. Ren Xiaoyao, berhenti main-main. Cepat bawa mereka berdua pergi. Sekarang setelah kau di sini, jangan harap bisa pergi. Cepat sana sapu lantai. Mungkin, jika The film Presiden was Ren datang nanti, translated dia and mungkin akan narrated mengampuni by nyawa M kalian. Media. Si tak berguna itu akhirnya sadar juga. Mengetahui bahwa keluarga Keku tidak bisa dipermainkan. Aku hanya takut mengotori tangan Feifei. Biar aku saja yang melakukannya.
Kau, Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatmu pada Fei Fei. kau, Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatmu pada Jiaxin. Ren Xiaoyao, kau mencari mati. Tamparan ini tidak punya alasan. Aku hanya ingin memukulmu. Anggap saja ini beli 2 gratis 1. Kakak Xiao Yao, kau sangat tampan barusan. Gila, gila. Ren Xiao Yao, kau sih tidak berguna. Beraninya kau di siang bolong, menggunakan sandal untuk memukul wajah Tuan Muda Ke. Apa kau tahu bahwa Tuan Muda Ke ingin membunuhmu, seperti menghancurkan semut, sesederhana itu. Kodok bodoh. Jangan buang napasmu untuk mereka. Tuan Muda Ke, cepat suruh anak buahmu untuk memelintir kepala mereka. Tuan Muda Ke, Anda baik-baik saja. Menurutku Ren Xiao Yao benar-benar punya masalah mental. Jangan rendahkan dirimu sampai ke levelnya. Tukang antar makanan bau, aku mengampunimu demi Shu King. Kau, dan 2 jalang ini, berlutut di depanku. Dan mohon ampun. Dan aku akan melepaskanmu. Fei Fei, jangan pedulikan dia. Upacaranya akan segera dimulai. Kau mau pergi, tanpa meminta maaf padaku. Kau pikir ke itu siapa? Ren Xiao Yao, cepat suruh dia berlutut. Tuan Muda Ke mengampuni hidupmu demi aku. Jangan tidak tahu terima kasih. Shu Qing, biarkan saja dia membawa 2 rubah betina ini sampai mati. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dia sama sekali tidak pantas mendapat simpatimu. Dengan status rendahan mereka, mereka berani menyinggung Tuan Muda Ke. Kita perlu menunjukkan siapa bosnya. Mereka jelas tidak tahu siapa yang berkuasa di sini. Para tamu terhormat, Nona Ren Fei Fei telah tiba di lokasi acara dan saat ini berada di meja nomor 1, sedang berbincang ramah dengan teman-teman. Selanjutnya, mari kita undang dia ke panggung untuk menjadi pembawa acara. Dia. Apakah dia benar-benar Ren Fei Fei? Tuan Muda Ke, jangan bilang Anda bahkan tidak mengenali Ren Fei Fei. Aku. Tentu saja, aku mengenalinya. Hanya saja, dia berpakaian cukup bagus hari ini, dan memakai riasan. Jadi aku tidak mengenalinya. Jadi kenapa kalau dia anak keluarga Ren? Aku sudah jadi manajer bertahun-tahun, menangani aktris dari Guangdong sampai Hong Kong. Badai macam apa yang belum pernah kuhadapi. Dan hari ini, aku dipermainkan oleh berandalan. Lalu muka apa yang Film tersisa was bagiku untuk terus translated berjuang dalam and hidup ini? narrated by M Media. Lihatlah kalian semua, sungguh menyedihkan. Wajah kalian bengkak karena ditampar. Ada apa? Nyonya Si, apa kamu punya wawasan brilian? Bukankah kau hanya gigolo tak berguna yang hidup dari wanita? Kau sama sekali tidak punya kekuatan nyata. Kekuatan kakak Xiaoyao kita. Bagaimana mungkin orang sepertimu, seorang nyonya, bisa mengerti? Kau terus memanggilnya kakak Xiaoyao ini. Kakak Xiaoyao itu, anak itu. Sekarang sudah menempel pada Ren Fei Fei. Apa kau pikir, kau masih akan punya kesempatan untuk bersinar? Kurasa kau punya penampilan. Kenapa tidak ikut denganku? Dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pria kaya. Dengan begitu, kau bisa melesat ke puncak dan menjadi burung phoenix. Aku tidak peduli apakah kamu seorang germo atau nyonya. Tapi jika kamu berani mengarahkan pandanganmu pada wanitaku, kamu mencari mati. Kau berani memukulku. Malam ini, aku akan mengirim jalang ini ke ranjang Tuan Muda Zan dari keluarga Zan. Tuan Muda Zan akan sangat bersemangat saat dia melihat wajahmu. Kamu berani. Lihat saja apa aku berani. Dengan koneksiku di Hong Kong, selama 20 tahun terakhir, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatnya menderita. Segala macam penghinaan di ranjang. Besok, aku akan menaruhnya di halaman depan koran. Aku sudah memikirkan judulnya. Judulnya akan sopir pengiriman memberikan istri kepada pria kaya. Kak Shi, jangan membuat keributan sebesar ini. Bagaimanapun, dia adalah mantan suami Shu Qing. Jika masalah ini meledak, aku khawatir itu akan memengaruhi karir Shu Qing. Ren Xiaoyao, cepat minta maaf pada Suster Shi.
Apa Anda tahu Suster Shi punya pengaruh di opini publik Hong Kong? Kamu tidak punya malu, tapi aku punya. Si Lian, awalnya aku ingin mengampunimu, tapi sepertinya itu tidak lagi perlu. Sungguh lelucon. Kau pikir kau siapa? Kau tidak berpikir kau bisa melarangku, kan? Siapa aku? Kamu akan segera tahu. Selamat datang semuanya di upacara penghargaan malam amal 2023. Marilah kita sambut pertunjukan amal tahun ini. Investor terbesar, pelopor amal, Tuan Muda Ren. Tunggu. Acara sepenting ini, bagaimana mungkin saya tidak hadir? Bagaimanapun, pertunjukan amal ini, keluarga Ki saya juga menginvestasikan 30%. Nyalakan The lampunya. film was translated Bagaimana and kamu bisa melihatku narrated dalam by gelap M. gulita? Media. Iventai, putra Tuan keempat Ki, kamar dagang Kisen. Mendominasi lebih dari separuh pasar hiburan. Dia adalah mogul sejati di industri ini, mengendalikan semua sumber daya utama di seluruh Guangdong dan Hong Kong. Tuan Ki, tamu selalu diterima. Silakan duduk. Tuan Muda Ki benar-benar datang. Tuan Muda Ki. Tuan Muda Ki yang mana? Tuan Muda Ki yang mana lagi? Pasti Ki Feng Tai dari kamar dagang Kisen yang mengendalikan sebagian besar industri hiburan. Putra Tuan keempat Ki. Jati itu keluarga Ki yang punya koneksi di dunia legal dan ilegal. Pantas saja menjadi bos besar industri hiburan. Ren Xiaoyao, Tuan Muda Ki sudah di sini sekarang, dan kau masih duduk di kursi itu. Aku akan lihat betapa mengenaskannya kau mati nanti. Tuan Muda Ki adalah pemuda dari keluarga Tuan keempat Ki itu. Apa statusmu? Nama Tuan keempat Ki bukanlah sesuatu yang bisa kau sebut sembarangan. Kezu, yang ini siapa? Pengemis dari distrik mana ini? Tuan Muda Ki, benda ini, aku tidak tahu dari mana dia menyusup masuk. Dia membuat masalah di perjamuan. Bagaimanapun kami mengusirnya, dia tidak mau pergi. Sungguh bodoh. Bahkan tidak bisa mengusir pengemis. Keluarga keselama ini, apakah kami mendukungmu tanpa hasil? Tuan Muda Ki benar. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Dan kemudian memberikan kursinya padamu. Semua yang kamu katakan omong kosong. Bisakah seseorang duduk di kursi yang diduduki pengemis? Sepertinya Tuan keempat Ki tidak mendisiplinkanmu dengan cukup baik. Tuan Muda Ki, saya minta maaf. Ren Xiaoyao adalah mantan suamiku. Dia belum pernah melihat acara besar. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Ratu film pendatang baru. Tidak buruk. Demi Ratu film pendatang baru, aku akan patahkan kedua lengan dan kakimu. Seseorang. Tuan Muda Ki. Ini adalah pertunjukan amal. Ren Fei Feiku, jika kau membuat masalah lagi, aku harus memintamu pergi. Pertunjukan amalmu. Jika tidak ada kejadian tak terduga, perjamuan malam ini akan bermarga Ki. Ki Feng Tai, apa maksudmu dengan ini? Saya mewakili keluarga Ki untuk menambah investasi. Menyuntikkan 100%. Tuan Muda Ki murah hati. Kalau begitu, atas nama anak-anak yang kurang mampu, terima kasih. Tapi saya punya syarat. Jika dia benar-benar bisa berinvestasi 1 miliar, syaratnya bisa didiskusikan.
Apa yang kamu teriakkan, pengemis bau? Aku akan katakan satu kata dan memutuskan kondisimu. Apakah itu terpenuhi atau tidak? Semua dengarkan. Syarat saya adalah untuk menikahi Nona Ren Fei Fei. Menikahiku. Tuan Mudaki, saya sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Tapi jika ini syarat Anda, maka Anda terlalu banyak berpikir. Jika Nona Ren tidak mau, bahkan memberimu kesempatan, maka saya harus dengan menyesal menarik investasi saya. Berpikir bahwa investasi hanya 1 miliar ini bisa membuat The kodok film was bermimpi makan daging translated angsa. and narrated by M. Tuan Media. Mudaki, kau benar-benar menghayal. Pengemis bau. Kamu punya nyali juga. Lalu, bagaimana jika saya tambah 1 miliar lagi? Ya Tuhan, dia benar-benar bisa mengeluarkan 1 miliar lagi. Tindakan Tuan Mudaki. Aku khawatir itu akan menggemparkan seluruh Hong Kong. Tuan Mudaki ini punya kekuatan yang begitu besar. Xu Qing, jika kau pergi bersamanya, apa artinya gala amal ini? Bahkan, Karena ini pertunjukan amal. Sepertinya semua orang di sini ada di sini untuk amal. Dan punya harga mereka sendiri. Dan hargaku adalah dia. Untuk menghabiskan malam yang menyenangkan denganku. Dan membiarkanmu, si tak berguna ini, menonton dari pinggir lapangan. Kiventai, 2 miliar telah membuatmu gila. Kau benar-benar berani mengatakan apapun, dan bahkan berani memikirkan apapun. Kau bahkan berani mengincar wanitaku. Aku tidak hanya akan menyentuh wanitamu. Aku juga ingin melumpuhkanmu. Selama wanitamu melayaniku dengan nyaman. Aku akan menambahkan 1 miliar lagi untuk membeli kakimu. 3 miliar, kemampuan Tuan Mudaki, sungguh tak terukur. Jika ini benar, maka ini akan menjadi investasi terbesar. Dalam pertunjukan amal, dalam 10 tahun terakhir, posisinya akan tak tergoyahkan. Tuan Mudaki, 3 miliar. Aku khawatir kau sudah mempertaruhkan uang peti mati ayahmu, semuanya. Jika kau membiarkan Tuan keempat Ki, tahu kau seperti ini, aku khawatir dia akan menyesal melahirkanmu. Ren Xiaoyao, kurasa kau benar-benar gila. Tuan Mudaki akan membuatmu lidah dipotong sebentar lagi, Ren Xiaoyao. Bagus, bagus, bagus. Karena aku adalah pemegang saham terbesar dari acara amal ini. Kalau begitu aku akan berbelas kasih, memberimu kesempatan. Berlututlah, dan jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Pemegang saham terbesar. Tapi, kau hanya bisa menjadi itu selama 3 detik. 3. Tentu saja, dia mengalami gangguan mental. 2. Kurasa kau benar-benar gila. Seseorang, bawa wanita itu kemari. 1. Pesan baru tiba. Tuan Ren baru saja menambahkan investasi. Jumlahnya adalah 3.000% dari donasi awal. Apa? Tidak mungkin. 3.000%. Itu tidak mungkin. Aku mengandalkan bantuan negara Elam untuk nyaris mengumpulkan 100% ini. 3.000%. Melihat seluruh negara Yun, selain Tuan Muda Ren dari keluarga Ren, tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Benar, benar, benar. Tuan Mudaki benar. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jadi itu benar-benar campur tangan kekuatan luar. Hanya bisa dikatakan bahwa orang sepertimu punya pandangan terlalu sempit. Kekuatan negara Yun kita. Bagaimana bisa kau dengan mudah memahaminya? 30 miliar.
Nona Renfeifni, apa Anda salah? Dasar bodoh. Kenapa kau mengulanginya? Sekalipun itu benar, apa hubungannya dengan orang seperti kau? Ren Xiaoya, investasi 3000% ini, apakah kau tahu berapa banyak nol di belakang angka 1? Berapa nolnya? Aku mentransfer uangnya sendiri. Apa kau pikir kau lebih tahu dariku? Transaksi berhasil. Ren Xiaoyao, apakah kamu sudah gila? Nona Ren Feifei, wajar saja membuat kesalahan sesekali. Anda yang malah mengamuk di tempat seperti ini. Beberapa dari Anda di sini mungkin ragu, tapi keaslian investasi akan diumumkan kepada semua orang nanti. Jeti, silakan undang Tuan Qi untuk turun dan duduk. Benar-benar layak untuk gala amal kita. Menghamburkan ratusan miliar karena kesal, hanya untuk tidur dengan seorang wanita. Zhang Kun, orang terkaya di Guangdong dan Hong Kong. Seorang investor papan atas di industri hiburan. Dan juru bicara balai cuansi. Benarkah Tuan Muda keluarga Zhan, Kak Kun, juga menghadiri gala amal? Aku dengar bahwa terakhir kali seorang saudari mengikuti Kak Kun selama setengah bulan. Dan setelah kembali, kekayaan The bersihnya film was langsung meningkat 6 translated atau 7 and kali lipat. narrated Aku by ingin M tahu Media. apakah Kak Kun akan tertarik padaku. Aku juga ingin disukai oleh Kak Kun. San Kun, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku kekurangan wanita akhir-akhir ini? Aku datang ke tempat perdagangan terbesar negara Yu untuk mencicipi. Kakak ini menghamburkan 30 miliar karena kesal, hanya demi seorang wanita. Wanita macam apa dia? Apakah dia bertatahkan berlian? Jangan gunakan mata kotormu untuk mengomentari perjamuan ini. Apakah perjamuan ini sangat bersih? Itu hanya mainan. Di bawah selangkangan kita orang kaya. Jika pikiranmu penuh dengan pikiran rendahan ini, kau tidak diterima di sini. Dia bilang aku tidak diterima. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu, apakah aku diterima atau tidak. Pergi. Ambilkan aku 10 miliar. Untuk semua wanita cantik di sini, jika kalian mau uang, lepaskan pakaian kalian untukku di sini. Bukankah ini gala amal? Berapa nolnya? Kalian lepaskan satu potong dan aku akan beri 100 juta. Aku akan melepasnya. Baiklah, pergi. Berikan dia uang itu. Siapa lagi? Aku akan melepasnya. Aku akan melepas semuanya. Orang-orang ini benar-benar murahan. Shuqing, jalanmu menuju ketenaran akan mulus. Kamu tidak mengerti. Ini di dalam lingkaran. Situasi yang paling nyata. Semuanya. Kalian yang belum melepas apapun, aku akan beri kalian kesempatan lagi. Lepaskan satu potong. Aku akan beri kalian 1 miliar. San Kun, kamu terlalu senaknya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kenapa kau tidak tanya mereka? Apa yang mereka lakukan? San Kun, silakan pergi. Sudah kubilang saat aku datang. Aku hanya di sini untuk bersenang-senang. Bukankah bagus bagiku untuk beramal? Tuan Muda Shan, kau benar-benar melihat esensi di balik penampilan. Luar biasa. Tuan Muda Qi, pikiran hebat sejalan. Menjanjikan. Mereka tidak mengerti. Tuan Muda Qi, Tuan Muda Zhan, kalian melakukan hal semacam ini di sini. Apa kalian tidak merasa jijik? Shuqing, jangan terlibat dengan Zhan Kun ini. Dia adalah penjahat terkenal. Bukankah ini ratu film baru kita? Nona Suking. Guru ratu film. Tipe apa yang kau suka? Aku bisa berubah. Apakah kau suka anggun? Atau kau suka liar? Sungguh vulgar. Ada wanita cantik lain di sini. Suatu kehormatan hari ini. Berada di panggung yang sama dengan 3 wanita cantik. Tuan Muda Qi,
Kenapa kau berdiri di sana terpaku? Cepat pilih satu. Kau duluan, Tuan Muda Shan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kalau begitu aku ambil yang ini. Bagaimanapun, semuanya ada harganya yang jelas. Kalau begitu aku bayar dulu. Sesuatu yang tidak tahu cara hidup atau mati. Yang baru saja kau gunakan adalah jari ini menyentuhnya. Kalau begitu kau tidak butuh tangan ini lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sana? Kemampuan apa yang kau miliki? Kau bisa coba. Aku di sini untuk bersenang-senang. Dan aku tidak melanggar aturan. Apa urusanmu? Aturan. Kata-kataku adalah aturan. Jika tempat ini menjadi karut karena uang, menurutku, gala amal ini mulai tahun ini sebaiknya tidak diadakan saja. Nada bicaramu besar sekali. Kau bilang tidak akan The film diadakan, was dan memang translated tidak akan and diadakan. narrated Ran by Xiaoyao, M Media. apa yang kamu bicarakan? Jika gala amal tidak diadakan, berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan karena ini, dan tidak punya apa-apa untuk dimakan? Benar sekali. Jika kau tidak mengadakannya, di mana aku akan mencari selebriti wanita untuk mendukung? Benar sekali. Berbagai keluarga kita berinvestasi pada selebriti wanita di sini. Setiap tahun, sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Aturan baku gala amal. Apa yang salah dengan itu? Tepat sekali. Menurutku, kita harus membawa orang bodoh ini dan mengeluarkannya dari sini. Benar. Usir orang ini dari sini. Usir dia. Usir dia! Usir dia. Usir dia! Usir dia. Usir dia! Dengar, dengar. Ini, kaulah yang orang yang paling tidak disukai. Berpura-pura menjadi pria terhormat. Pantas disemut. Kau ingin membalikan aturan. Itu berarti kau melawan kami, semua keluarga. Menurutku setelah pesta, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Saat itu, aku akan memegang gadis-gadismu dan bersenang-senang. Jika kau berani menunjuk mereka lagi, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kau, aku menyerukan kepada semua keluarga yang hadir atas nama Chuan Shihao untuk memblokir sampah bodoh ini. Chuan Shihao, organisasi yang berada di atas semua negara itu, organisasi nomor 1 di dunia. Chuan Shihao, Shan Kun sebenarnya anggota Chuan Shihao. Aku setuju untuk memblokir Ren Xiaoyao, untuk memblokir Ren Xiaoyao, untuk membuat Ren Xiaoyao tidak punya tempat tujuan di Yun Country. Hadang dia, Hadang dia! blokir dia, Blokir dia! blokir dia, Blokir dia! hadang dia. Aku tidak menyangka Aula Chuanxi menghasilkan sekelompok anjing gila sepertimu. Nikmati saja kelancaran bicaramu sesaat. Bicaralah lagi. Bawa kata-kata terakhirmu bersamamu. Zhao Shanhe, aku beri kau waktu 3 menit untuk muncul di depanku. Kalau tidak, kau tidak perlu menjadi penanggung jawab Aula Chuanxi. Kau tidak perlu melakukannya. Apa kau gila? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau memerintah Chuan Shihao kami? Apa status Xiao Shanhe? Dia adalah Chuan Shihao kami, salah satu dari 5 orang berpangkat tertinggi. Hanya kau. Bisakah kau mengundangnya? Xian Kun, aku harap kau bisa. Masih tertawa nanti. Paling lama 3 menit. Kau dan seluruh keluarga Shan akan menghilang di negara Yun. Menurutku kau sudah takut. Bicara omong kosong. Seperti ini, aku juga akan memberimu kesempatan. Kau, kirim gadis-gadis ini ke kamarku. Layani aku dengan patuh. Kau hanya berlutut di depan pintu kamar. Tunggu sampai aku selesai. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Tuan Muda Kun, dengan hal yang menyenangkan seperti ini, kau harus mengajakku bermain. Mudah saja. Ren Xiaoyao, aku akui kau sangat pandai menjadi gigolo. Kau selalu mendapat dukungan wanita. Tapi kali ini kau telah menyinggung Chuan Shihao. Tunggu saja sampai mati. Hanya identitas Aula Chuanxi membuatmu begitu sombong dalam hidupmu. Betapa rendahnya dirimu. Anak ini bertingkah seperti ini. Aku tidak tahan lagi. Panggil seseorang sekarang. Sembelih dia untukku. Ya. Sembelih dia. Lalu ambil wanitanya.
Kau juga menunjuk. Sudah kutandai. Mencari mati. Seseorang datang. Seret dia keluar untukku. Cincang dia. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh Tuan Ren. Zhao Shanghai, salah satu dari 5 orang berpangkat tertinggi di Balai Chuanxi. Xiao Shanhei. Kau pikir kau ini orang macam apa? Beraninya kau memanggil namaku secara langsung. Tuan Ren. Zhao Shanhei, inikah yang kau bawa? Tuan Ren. The film Tuan was Xi Harvey translated telah and menghasilkan orang bejat narrated by seperti M itu. Media. Ini adalah kurangnya disiplin Xiao. Xiao akan membersihkan rumah di sini terlebih dahulu. Dan kemudian membutakan diri sendiri untuk meminta maaf padamu. Itu tidak mungkin. Seseorang datang. Tangkap dia. Ren Xiaoyao, beraninya kau menyentuhku. Keluarga Shanku pasti tidak akan melepaskanmu. Terima kasih atas pengingatnya. Kalau begitu keluarga Shan akan dimusnahkan sepenuhnya. Bawa dia pergi. Aku juga perlu merepotkan Tuan Shao untuk membereskan keluarga Wang, keluarga Hua, keluarga Shen. Juga. Ya, Ya. Qi Fengtai. Aku ingat kau menunjuk tadi. Ren Xiaoyao, aku memberitahumu. Jangan sentuh aku. Usir Qi Fengtai keluar untukku. Eksekusi mereka bersama. Ren Xiaoyao, Ren Feifei, apa kau tidak takut bahwa aku, keluarga Qi dan kamar dagang Qi Shengku akan membalas dendam padamu? Keluarga Renku tidak takut. Bawa mereka pergi. Ren Xiaoyao, Ren Feifei, aku pasti akan membiarkan ayahku menggunakan semua koneksi untuk membunuh kalian berdua. Ren Xiaoyao. Apa hubungan Anda dengan Nona Ren? Mengapa dia lebih memilih menyinggung Tuan Muda Qi untuk membantu Anda? Kami tidak punya hubungan. Hanya kebetulan punya nama keluarga yang sama, Ren. Dan kami rukun. Jadi, aku mengakuinya sebagai kakak perempuanku. Dia juga tidak membantuku. Dia hanya menjaga ketertiban di pertunjukan amal. Semuanya. Ada sedikit insiden barusan. Sekarang upacara dilanjutkan. Silakan sambut Nona Shuqing untuk penampilan penutup. Keluarga kami dan kamar dagang Qixing memiliki beberapa kerjasama bisnis inti. Qi Fengtai adalah orang yang sangat pendendam. Jika kamu tidak ingin identitasmu terbongkar, sebaiknya temui Qixing. Bagaimanapun, keluarga Qi adalah orang-orangnya. Sungguh merepotkan. Kalau begitu selamatkan nyawanya. Kamar dagang Qixing. Tuan Muda Ren, saya akan menunggumu di kamar dagang. Apa yang dia lakukan di kamar dagang Qixing? Sutradara Wang. Direktur Wang, direktur dari keluarga Qi. Sutradara paling berprestasi di Golden Axe Awards. Adegan mana yang begitu penting, sehingga kamu begitu cemas memanggil Shuqing kami untuk datang audisi? Tuan Muda Qi, mengapa Anda ada di sini? Proyek Master Jade Maiden ini diinvestasikan oleh Young Master Qi. Tuan Muda Qi, Tuan Muda Qi, tentang apa yang terjadi terakhir kali, itu semua dilakukan oleh anak itu, Ren Xiaoyao, itu tidak ada hubungannya dengan Shuqing kami, Tuan Muda Qi. Jika kamu ingin balas dendam, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Muda Qi, tentang apa yang terjadi terakhir kali, itu semua hanya kesalahpahaman di antara kita. Bintang besar Shu. Apa yang kamu bicarakan?
Mengapa aku akan menyalahkanmu? Aku datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan plot denganmu. Tuan Muda Qi sangat murah hati saat membahas alur cerita dan penampilan Xu Qing. Itu pasti akan memuaskanmu. Tuan Muda Qi, adegan mana yang ingin Anda coba? Coba adegan yang kutambahkan untuk Nona Shu. Tuangkan anggur di atas meja. Minum semuanya. Lalu lepas pakaianmu. Satu persatu. Tuan Muda Qi hanya bercanda denganmu. Xu Qing, cepat minum segelas anggur untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Qi. Satu cangkir tidak cukup. Habiskan anggur di atas meja. Kesalahpahaman di antara kita akan berakhir. Tuan Muda Qi, anggur ini kadar alkoholnya tinggi. Jika dia meminum semuanya, Xu Qing kami hari ini, aku khawatir dia tidak akan bisa audisi. Bukankah dia akan meminta maaf? Aku, Qi Fengtai, menepati janjiku. Tuan Muda Qi, aku akan minum untuk Xu Qing. Siapa yang menyuruhmu minum? Ketidakjujuran seperti itu dalam meminta maaf. Apakah aku perlu mencari seseorang untuk mengajarinya? Minum segelas anggur ini. Aku akan memohon untukmu. Tuan Muda Qi, saya akan minum. Sutradara Wang, Xu Qing kami sudah minum terlalu banyak hari ini. Bagaimana menurutmu tentang audisi ini? Bisakah dijadwalkan untuk besok? Young Master Qi secara khusus meminta untuk melihat adegan itu hari ini. Jika diubah menjadi besok. Pemeran utama wanita. Bukan dia lagi. Direktur Wang, di mana Anda ingin mengubahnya? Saya akan audisi ulang untuk Anda. Semua adegan klimaks dalam naskah. Ubah semuanya menjadi adegan ranjang. Jadikan saja Young Master Qi sebagai pemeran utama pria. Mari kita mulai audisi. Audisi sampai Young Master Qi puas. Direktur Wang, saya tidak membuat film seni. Jika Anda bersikeras tentang ini, maka cari orang lain untuk melakukannya. Sukin. Mengapa begitu angkuh? Apa salahnya dengan film seni? Bukankah film seni itu karya seni? Jika kamu tidak telanjang, bagaimana kamu bisa menjadi terkenal? Tuan Muda Qi, sutradara Wang, Xu Qing kami, sepertinya dia sudah minum agak banyak hari ini. Efek dari audisi ini pasti tidak bagus. Bagaimana kalau aku atur dia lagi besok untuk datang audisi? Ketika saat itu tiba, aku akan siapkan hadiah khusus untuk kalian berdua sebagai permintaan maaf. Minggir dari jalanku. Sekarang setelah kamu di sini hari ini, apakah kamu berakting atau tidak? Itu bukan terserah padamu. Tolong, Tuan Muda Ke. Wang Jian menyuruh Xu Qing datang audisi dan memaksanya minum 2 gelas anggur. Sekarang dia tidak membiarkannya pergi. Apel, dia sudah keterlaluan. Seorang sutradara kelas 2, berani menyentuh wanitaku. Di mana kau? Aku akan ke sana sekarang. Kamar dagang Qixing. Dia datang bersama Tuan Muda Qi. Urus Su Qing dulu. Aku akan segera ke sana. Itu masih butuh waktu. Baiklah. Tuan Muda Qi, kami baru tahu sekarang bahwa proyek-proyek sutradara Wang semuanya diinvestasikan oleh keluarga Qi. Kalau begitu itu berarti Xu Qing selama bertahun-tahun ini juga telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga Qi. Jika kamu bersikeras untuk memiliki perselisihan yang tidak menyenangkan dengan Xu Qing, maka di masa depan itu juga akan memengaruhi kemampuan keluarga Qi untuk menghasilkan uang, kan? Dia hanya aktris bau. Apakah dia pantas bernegosiasi denganku? Selama aku punya uang, aku bisa membuat siapapun yang kuinginkan terkenal. Biar ku katakan padamu, aku sudah memperhatikan Xu Qing di perjamuan hari itu. Malam ini, aku akan mencicipi pemimpin gadis guild. Di hati para penggemar pria yang tak terhitung jumlahnya. Setelah aku, Qi Fengtai, tidur dengannya. Nilainya bisa meningkat 10 kali lipat. Wang Jian, mari kita berkumpul.
Bantu aku melepaskan pakaiannya. Jangan, aku sudah menelepon Tuan Mudaka. Dia akan segera membawa orang ke sini. Enyah dari pandanganku. Jangan khawatir. Kezu, pengecut itu, tidak akan datang. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hentikan. Ren Xiaoyao, kamu berani datang. Bukankah itu karena kau tidak bersikap baik? Memberitahumu untuk tidak balas dendam. Apa kau tidak mengerti bahasa Mandarin? Ini adalah wilayah Chamber of Commerce Kishen milikku. Tanpa Ren Fei Fei di belakangmu. Tuan muda macam apa yang kamu pura-purakan? Sepertinya kau, Di Fentai, tidak bisa dibiarkan hidup. Omong kosong apa? Young Master Qi adalah putra paling disayangi dari Qixian, Fourth Master Qi. Bisnis keluarga kita tersebar di seluruh Guangdong dan Hong Kong. Fourth Master Qi. Bahkan lebih lagi, dia adalah orang yang berkuasa di seluruh industri hiburan. Beraninya kamu menyentuh Young Master Qi. Sungguh lelucon. Wang Jian, mengapa membuat kata-kata dengannya? Nah, kamu tidak akan tertawa sebentar lagi. Raja bawah tanah. Jika Qixian mengetahui identitasku, aku bertanya-tanya, apakah dia masih berani menjadi raja bawah tanah? Kamu tidak pantas. Orang sekalibermu. Satu pandangan dari Fourth Master Qi akan membuatmu takut sampai mati. Begitukah? Aku sangat takut. Berlutut sekarang. Bersujud 3 kali. Mengingat selama bertahun-tahun, kamu belum menyentuh Su King. Mungkin Tuan Muda Qi mungkin benar-benar akan mengampunimu. Suruh aku berlutut. Jika dia, Hi Fentai, hanya patah kaki, tidak sesederhana itu. Aku takut seluruh keluarga Qi harus ikut terkubur bersamanya. Coba kulihat siapa yang bicara begitu berani. Berani mengancam akan memusnahkan keluarga Kiku. Ayah. Dia, Ren Xiaoyao. Dia juga ada di perjamuan waktu itu. Kupikir, Feng Tai berani macam-macam dengan Tuan Muda Reng. Sepertinya aku bodoh. Hak apa yang kamu miliki untuk melawan keluarga Qi kami? Hanya karena kamu punya nama belakang itu. Sekarang kamu sudah di sini. Soal melukai Feng Tai, lumpuhkan kakimu sendiri. Dan aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayah, melumpuhkan kaki anak ini terlalu mudah. Aku ingin dia mati. Feng Tai, dalam hidup dan bisnis, selalu tinggalkan jalan keluar. Apa kamu bahkan tidak mengerti itu? Bagaimana aku bisa merasa tenang menitipkan bisnis padamu? Ayah benar. Kalau begitu suruh dia kirim Ye Jiaxian ke sini padaku. Soal apa yang terjadi sebelumnya, aku tidak akan menyebutkannya sama sekali. Kalau begitu sudah beres. Aku, Kaisar bawah tanah Guangdong dan Hong Kong, selalu menepati janji. Segala hal lainnya, kita lupakan saja. Aku awalnya datang untuk melihat apa yang dilakukan Su King di sini. Aku tidak menyangka bertemu kalian berdua. Harta karun hidup ayah dan anak di sini. Jika kamar dagang Qixian tidak memilikimu, sungguh akan sangat disayangkan. Kesabaranku terbatas. Hanya berdasarkan apa yang baru saja kau katakan, selalu tinggalkan jalan keluar. Seluruh keluarga Qi harus melumpuhkan kaki mereka sendiri. Aku tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini di masa depan. Nah, orang-orang berpura-pura kuat dan kamu berpura-pura bodoh. Cepat berlutut pada Tuan keempat Qi dan minta maaf. Tidak perlu. Aku akan membuat pengecualian dan menumpahkan darah di sini hari ini. Aku ingin melihat anggota tubuhnya patah dan dilempar ke halaman belakang untuk memberi makan anjing. Siapa yang membuat Tuan keempat Qi marah? Qixian, Presiden Kamar Dagang Qixian. Sampai membuatmu membuat pengecualian. Aku membuatmu tertawa, kakak. Hanya anak nakal mencoba menggangguku.
Kalau begitu cepat singkirkan dia. Aku ada janji dengan orang besar hari ini. Orang besar. Bagaimana mungkin dia? Kezu membawa Jushin Yonghan masuk ke kamar dagang kita. Mulai sekarang, kita semua satu keluarga. Kalau begitu benarkah? 4 bunga emas juga bagian dari kamar dagang kita. Bocah nakal. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pertama, bawa Kezu masuk untuk mengenal lingkungan. Aku yang akan urus ini. Tuan Mudaki, mulai sekarang, kita adalah keluarga. 4 bunga emas siap sedia untukmu, termasuk Suking. Kau cekatan. Kau benar-benar tahu cara menangani masalah. Seret dia pergi. Jadi, kamar dagang Kishen. Semuanya seperti ini. Anak muda zaman sekarang. Begitu sombong. Kamar dagang Kishenku bisa dikritik sembarangan. Aku ingin lihat berapa kepalamu. Jangan marah, kakak. Aku akan melumpuhkan anak ini sekarang. Rel. Kakak, ada apa? Kakak, kamu lupa minum obatmu. Benar. Tuan Muda Ren, aku lupa minum obat saat keluar hari ini. Aku hanya bicara omong kosong. Kakak, tidak ada Tuan Muda Ren di sini. Dia Ren Xiaoyao. Ren. Apa? Bahkan tidak bisa bicara lagi. Tuan Muda Ren. Kakak memanggilnya langsung Tuan Muda Ren. Itu hanya bisa Tuan Muda Ren dari keluarga terkaya di negara Yun. Tuan Besar Ki benar-benar pintar. Karena begitu, aku akan membiarkanmu mati sambil tahu alasannya. Saat kau duduk di kursi roda di masa depan, menunggu seseorang memberimu makan, kau akan tahu siapa yang harus dibenci. Benar. Aku adalah Tuan Muda keluarga Ren. Tuan Muda Ren. Asal kamu bersedia melepaskan aku dan anakku, aku bersedia memberitahumu sebuah rahasia. Ini menyangkut kematian ibumu. Diam. Semua orang tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, ibuku meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kematian ibumu bukanlah kecelakaan. Apa yang kau katakan? Jelaskan dirimu dengan jelas. Dulu, keluarga Lei, untuk mengalahkan keluarga Ren, dan menjadi keluarga nomor 1 di negara Yun, menculik ibumu. Dan menuntut agar Tuan Ren mentransfer semua teknologi inti perusahaan kepada keluarga Lin secara gratis. Tuan Ren, demi menyelamatkan ibumu, menyetujui tuntutan mereka. Tapi keluarga Lin melanggar janji mereka dan mencelakai ibumu. Keterlaluan. Jika aku tidak membalas ini, aku Ren Xiaoyao, bukanlah manusia. Qi, keluar dari sini sekarang. Jika kau berani menyentuhnya lagi, kau tahu akibatnya. Juga mengenai identitasku. Jika kau berani membocorkannya, tidak akan sesederhana mematahkan kaki. Keluar. Terima kasih, Tuan Muda Ren. Suking. Suking. Suking, kau sudah bangun. Suster Chen. Suster Chen. Shuqing, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Ke, aku tahu kamu akan datang dan menyelamatkan Shuqing. Kenapa kamu bajingan ada di sini juga? Bajingan. Bajingan yang sebenarnya bersembunyi di balik orang, dan kemudian menunggu orang-orang keluarga Qi pergi. Sebelum merangkak keluar, kau bajingan. Siapa yang kau bicarakan? Apakah kau begitu cepat lupa? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ren Xiaoyao, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Tuan Muda Ke? Kalau bukan karena Tuan Muda Ke menyelamatkan Shuqing, mungkinkah itu kamu? Aku hanya menelpon Tuan Muda Ke sekali. Dia bahkan menjual properti keluarganya untuk memohon belas kasihan di perjamuan. Saat dia melihat keluarga Qi, cara dia begitu takut sampai mengompol. Apakah kau pikir dia punya kemampuan untuk menyelamatkan Shuqing?
Ketidaktahuan. Apa yang kulakukan disebut transaksi bisnis. Apa yang kau tahu? Aku sudah bilang pada Tuan Mudaki untuk memberimu jalan keluar. Tuan Mudaka, kau sangat mengesankan. Ran Xiao Yao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tuan Muda kebilang dia akan memohon untukmu. Tepat sekali, Ran Xiao Yao. Tuan Muda sudah melakukan begitu banyak untuk Xu Qing. Dan bagaimana denganmu? Ran Xiao Yao, kamu benar-benar terlalu mengecewakanku. Xu Qing, kaulah yang mengecewakanku. Bagaimana aku bisa menikahi wanita bodoh sepertimu saat itu? Bagaimanapun, keluarga Qi tidak akan kembali sekarang. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan untukmu. Mulai sekarang, jaga dirimu sendiri. Xiao Yao, sesuatu yang buruk terjadi. Jiaxin diculik. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu Tuan Muda. Bodoh dari keluarga Lei itu. Lelong. Sudah kau cari tahu di mana? Video ini menggunakan IP anonim untuk mendekode. Teknisi kami sedang menganalisisnya. Sekitar setengah jam lagi, akan ada hasilnya. Berani menyentuh wanitaku. Aku akan mencabik-cabiknya. The film was translated and narrated by M Media. Lei. Tuan Muda Lei, kau. Bagaimana bisa kau menculik Nona Ye? Keluarga Ye adalah keluarga terbesar kedua di negara Yun. Jadi bagaimana jika mereka keluarga terbesar kedua? Keluarga Lei saya dilindungi oleh penguasa negara Yun. Selama teknologi inti pembuatan chip ada di tangan saya, keluarga Lei saya bisa setara dengan keluarga Red dengan pijakan yang sama. Lelong, penguasa melindungi keluarga Leimu. Berharap kau bisa menguasai teknologi inti untuk memberi manfaat bagi negara Yun, bukan untuk membiarkanmu menggunakan namanya untuk menindas orang lain. Kekuasaan ada di tangan saya. Bagaimana melakukannya? Saya yang memutuskan. Banyak ketidakadilan akan berujung pada kehancuran diri. Cinta baru Ren Xiaoyao, aku sudah mengikatnya. Pergi dan bantu aku mendapatkan mantan kekasihnya. Bawa dia ke sini juga. Tuan Muda Lei, Xu Qing sudah bercerai darinya. Saya pikir, tidak perlu seperti itu, kan? Bahkan, jika mereka sudah bercerai, aku masih ingin dia merasakan bagaimana rasanya cintanya dicuri. Sesuai keinginan Anda, Tuan Muda Lei, saya akan urus sekarang. Tapi Tuan Muda Lei, setelah selesai, Xu Qing. Tuan Muda ke? Kenapa kamu di sini? Xu Qing. Saya dengar keluarga Lei sedang berinvestasi dalam proyek film dan televisi. Kali ini, mereka mengundang sutradara dan penulis skenario top negara Yun. Ini pasti akan sukses besar. Saya akhirnya berhasil mendapatkanmu. Audisi untuk pemeran utama wanita. Apakah kau tertarik? Sutradara dan penulis skenario top. Tentu saja aku tertarik. Kalau begitu ayo cepat pergi. Audisinya akan segera dimulai. Aku akan merapikan riasanku, dan kemudian mengganti pakaianku. Jangan repot-repot dengan riasan. Kau harus menghapusnya juga nanti saat sampai di sana. Sutradaranya sudah tidak sabar. Ayo pergi. Kazu, kamu punya nyali. Berani menculik Nona Ye? Tentu saja dia tidak akan berani. Akulah yang menculiknya. Tuan Muda Lai, kenapa kamu menculik Nona Ye? Kazu, apakah kamu menyuruhku audisi hari ini? Bukankah audisi seharusnya di tempat yang berbeda? Xu Qing, Nona Ye juga saya undang ke sini untuk membahas sebuah proyek. Status macam apa yang kalian berdua miliki? Yang satu adalah putri keluarga, kedua di negara Yun. Yang satu adalah bintang terbesar di negara Yun. Ruang konferensi biasa tidak akan cukup. Tapi ini ruang konferensi yang khusus saya siapkan untuk kalian berdua. Kemarilah, bintang besar. Silakan duduk. Apakah ini cara keluarga Lai memperlakukan tamu? Xu Qing, berhenti meronta.
Kau tidak bisa lari. Gezu, kamu penjahat tercela. Zukin, kau tidak bisa menyalahkanku. Salahkan Ren Xiaoyao. Dia tidak hanya merebut penting keluarga Lei di industri film dan televisi. Mimpi Mansion Merah. Dia juga mencuri Nona Ye yang diincar Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lai. Aku sudah bercerai dari Ren Xiaoyao. Dia tidak akan membuat kompromi apapun. Karena aku. Sehari sebagai suami istri adalah 100 hari anugerah. Saya pikir dia masih punya perasaan yang tersisa untukmu. Kakak Xiaoyao sepertiku. Shocking itu, siapa? Kakak Xiaoyao begitu pekerja keras dan patuh. Merawatnya selama beberapa tahun. Dan, bagaimana dia memperlakukan kakak Xiaoyao? Mendapatkan undangan dari keluarga Ren. Dia ingin menceraikan kakak Xiaoyao. Berpikir dia terbang tinggi. Agar dia bisa menjadi burung phoenix. Dan bahkan berpikir melakukannya di depan begitu banyak orang. Mengejek kakak Xiaoyao. Ingin mengusirnya dari ruang perjamuan. Seseorang seperti dia, yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Seorang wanita dengan mata di atas kepalanya. Jika aku adalah kakak Xiaoyao. Melihatnya diikat di sofa dan ditampar. Aku akan sangat gembira. Kalian tidak boleh melepaskannya. Jika kakak Xiaoyao tahu bahwa mantan istrinya ini dengan karakternya yang rendah dan otaknya yang offline sedang di luar sana bersenang-senang, dia pasti akan sangat marah. Nona Ye, jangan berpikir hanya karena kamu adalah putri dari keluarga terbesar kedua. Aku takut padamu. Setidaknya aku adalah bintang top di negara Yu, industri film dan televisi. Bagaimana kamu bisa memfitnahku seperti ini? Apakah salah bagiku menceraikan Ren Xiaoyao? Dia hanya seorang pengantar makanan tak berguna. Apa yang membuatnya pantas untukku? Zukin, tahukah kamu mengapa Ye Jiaxin bisa mengendalikan keluarga terbesar kedua di negara Yun? Sementara kamu akan selalu hanya menjadi boneka yang dikendalikan orang lain. Kamu tidak akan berpikir naif bahwa kamu menjadi bintang karena kecantikan alamimu. Modal menopangmu. Kamu naik perlahan, modal menginjakmu. Kamu hanya tumpukan lumpur. Nona Ye memarahimu barusan untuk menyelamatkanmu. Sayang sekali. Nona Ye, apakah kamu benar-benar melindungiku? Lei Long, kau pasti salah paham. Shu Qing dan aku tidak ada hubungan. Apakah dia hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Jika kau harus memaksakan hubungan, dia paling-paling adalah sainganku dalam cinta. Aku tidak sabar dia menghilang. Ye Jiaxin, kamu bisa menipu orang lain dengan kata-kata ini, tapi kamu tidak bisa menipuku. Keluarga Yingmu adalah pesaing paling kuat. Bagi keluarga Lei saya untuk menjadi keluarga terbesar kedua. Apa menurutmu aku tidak mengerti dirimu? Kamu cantik, pintar, dan berani. Kamu adalah wanita yang paling aku, Leilon, sukai. Awalnya aku berencana melamarmu. Tapi kemudian aku dengar kamu pergi ke luar negeri. Setelah aku mendengar berita ini, aku benar-benar patah hati. Lei Long, kau tidak perlu sedih. Bahkan jika aku tidak pergi ke luar negeri, aku tidak akan menyukai seseorang. Tidak tahu malu sepertimu. Ye Jiaxin, beraninya kau berbicara seperti itu pada Tuan Muda Lei. Kau masih berpikir kau orang itu, nona keluarga Yi yang tidak patuh. Kau sekarang hanya di bawah kendali Tuan Muda Lei. Kau masih berpikir kau orang itu. Kenapa kamu begitu emosi? Nona Ye, kamu benar. Aku seharusnya tidak sedih. Tapi, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Di sini malam ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kenikmatan tertinggi. Hal yang bagus seperti itu, akan kubiarkan kau mengalaminya duluan. Kakak Xiaoyao, kau akhirnya di sini. Jiaxin, aku terlambat. Aku membuatmu menderita. Kamu anak yang menarik. Kamu menemukan tempat ini begitu cepat. Aku sedang berpikir untuk menghabiskan malam yang menyenangkan dengan Jiaxin. Aku akan mengirimkan videonya padamu. Tuan Muda Lei, kau tidak perlu merasa menyesal. Malam ini, aku akan membuatmu merasa sangat tak terlupakan.
punya cinta baru. Kau bahkan tak melirik kekasih lamamu. Su King, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah itu semua karena bajingan sepertimu? Jika bukan, karena kau menyinggung Tuan Muda Lei, bagaimana bisa Su King menderita siksaan fisik ini? Bukankah kamu menipuku untuk datang ke sini? Tidak tahu malu. Kakak Xiao Yao, selamatkan Shu King dulu. Tunggu sebentar. Ren Xiaoyao, jika kamu berani melangkah maju lagi, darah kedua wanita ini akan memercik padamu. Bicara. Apa yang kau inginkan? Saya ingin mimpi mansion merah. Setelah kuberikan padamu, apa kau yakin bisa melepaskan mereka berdua? Selama aku mendapatkan apa yang aku inginkan, tentu saja aku akan membiarkan mereka pergi. Hanya mimpi mansion merah. Kau bisa memilikinya. Hanya perusahaan hiburan. Apakah layak bagimu bersusah payah untuk mengikat mereka berdua di sini? Saya Lei Long dari keluarga Lei. Di pelelangan, kamu mempermalukan saya di depan begitu banyak orang. Tidakkah kamu mempertimbangkan konsekuensi dari sesuatu? Benar. Aku sarankan kau patut. Kalau tidak, kau dan keduanya akan mati. Kontrak perjanjian saham. Apakah ini sikapmu saat meminta sesuatu? Apa? Bukankah itu cukup bagus? Kamu, Kakak Xiao Yao, jangan berikan itu padanya. Mimpi mansion marah bukan hanya perusahaan hiburan. Dan bahkan jika kau memberikannya padanya, dia tidak akan melepaskan kita. pria sedang bicara. Wanita, jangan menyala. Ren Xiao Yao, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apakah kita semua harus mati di sini sebelum kamu puas? Berisik sekali. Lei Long, aku sudah memberimu perjanjiannya. Kau harus memenuhi janjimu. Ren Xiaoyao, sikapmu dalam meminta bantuan membuatku sangat tidak senang. Sekarang aku menyesalinya. Perusahaan hiburan sampah seperti ini. Kamu hanya bisa mengambil satu. Kau menculik mantan istriku. Dan menculik wanita yang kucintai sekarang. Bukankah kau hanya mencoba membuatku jatuh ke dalam dilema? Pernahkah kau mendengar pepatah? Anak-anak yang membuat pilihan. Tapi aku menginginkan semuanya. Belum lagi 2 orang. Bahkan jika kau menculik 20 istriku, aku juga punya kemampuan untuk memastikan mereka tidak terluka. Atas dasar apa? Hanya karena kau meminjam 1 miliar. Uang sekecil ini bagiku bukan apa-apa sama sekali. The film was Keluarga translated Liku punya and uang dan narrated kekuasaan. by M Hanya Media. menggerakkan 1 jari. Dan aku bisa menghancurkanmu. Ren Xiaoyao, Patu berikan mimpi mansion merah kepada Tuan Muda Lei, dan kemudian bawa wanita itu dan Enyah dari sini. Sedangkan untuk yang satu ini, malam ini, kami akan bersenang-senang memanjakannya. Kau, antek ini, melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kau, Kau baru saja menyentuh mulut wanitaku. Sekarang, kau patahkan tanganmu dan mohon ampun padaku. Aku masih bisa mempertimbangkan melepaskan salah satu dari kalian berdua. Sampar. Kulihat kau tidak ingin kedua wanita ini hidup, kan? Tunggu. Atas perintah penguasa negara, siapapun yang berani menyentuh Nona Ye, mati. Utusan khusus penguasa negara, Lon. Utusan panjang. Kakak Xiao Yao, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa begitu? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu berada dalam bahaya lagi. Bagaimana status keluarga Yi ini? Utusan panjang berada di bawah perintah penguasa negara. Utusan sekretaris Li, tidak mungkin. Keluarga Yi mereka tidak punya kualifikasi ini. Hanya keluarga Leiku yang dilindungi oleh penguasa negara. Lei Long, bukankah keluargamu membuat chip
Bukankah pekerjaanmu bagus? Kenapa kamu tidak menaruh satu di kepalamu? Tidak bisakah kamu melihat itu? Utusan Lom itu adalah orang yang kundang. Bocah kecil, nada bicaramu besar sekali. Kulihat. Dia pasti aktor yang kau sewa. Aktor Anda. Aktingnya cukup canggung. Ren Xiaoyao, lain kali kau menyewa aktor. Bisakah kau menyewa yang kemampuan aktingnya lebih baik? Kalian berdua sebaiknya bicara lebih sedikit. Yang satu adalah playboy yang ditinggalkan oleh Dewi. Yang satu adalah keturunan keluarga kaya yang akan bangkrut. Dua orang sekarat yang tidak akan hidup lama. Kau kecanduan berakting. Atau kalau tidak, aku akan mencari sutradarawan untuk membuat film Sunning untuk kita. Aku akan memerankan pemeran utama pria. Kedua wanita ini akan melayaniku. Kau, jadilah anjing. Dan tonton dari samping. Cukup. Tidak bisakah kau lihat itu? Kalian semua berlutut. Sudah berakhir. Itu benar-benar utusan khusus Lon. Bagaimana aku bisa menghadapi ayahku sekarang? Terima kasih, utusan khusus Lon, atas bantuan Anda hari ini. Bocah ini melihat harta nasional negara Yun dan masih tidak berlutut. Kecuali, tidak. Aku harus keluar dari sini dulu. Bukan apa-apa. Biarkan dia pergi. Hanya badut. Direktur Ren. Sekretaris Lee telah menjadwalkan pertemuan denganmu. Dia presiden Ren dari keluarga Ren. Baik. Aku akan menunggunya di rumah. Ayo pergi. Sekretaris Lee. Nomor 2 setelah 1. Di atas segalanya. Bahkan datang ke rumahnya mencarinya. Kakak Xiaoyao, beritahu aku. Binatang berwujud manusia ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Beraninya kau menyentuhku. Aku di bawah perlindungan raja. Jiaxin. Pukul dia sesukamu. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Pukul aku. Ren Xiaoyao. Ye Jiaxin. Aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Muda Lei. Aku jauh lebih baik darimu. Aku bahkan secara khusus merencanakan pemakaman mewah untuk keluarga Liu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan semua hutang lama dan baru bersamaan. Shocking. Apa yang terjadi? Kakak Xiaoyao yang mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Itu semua orang-orang Nona Ye. Aku hanya mengulur waktu. Terima kasih, Nona Ye. Ren Xiaoyao, kamu sangat bertanggung jawab. Tapi jika bukan karena Nona Ye, kita semua akan terkubur di sini. Kamu sangat berani, tapi itu tetap tidak bisa menutupi kesenjangan di antara kita. Aku tidak menyesal menceraikanmu. Jaga dirimu baik-baik. Ya. Kita akan bertemu lagi. Di pameran perdagangan luar negeri minggu depan. Keluarga Ren. Direktur Ren. Raja sangat puas dengan akuisisi Mimpi Mansion Merah. Selama kau bertanggung jawab. Proyek chip yang dikembangkan sendiri di balik Mimpi Mansion Merah telah berkembang pesat. Shenlong No 1 siap diluncurkan di pasar. Aku tidak The berani film mengambil was pujian. translated Itu semua and berkat pandangan jauh narrated Raja. by M Media. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab penuh atas perdagangan chip antara negara Taiga dan negara Yun. Raja punya tugas baru lainnya untukmu. Ini dekret tangannya. Beritahu Raja bahwa aku pasti akan memenuhi harapannya. Negara Yun kita pasti akan jauh di depan dalam teknologi chip. Pameran dagang.
Terima kasih, Nona Shu, atas penampilanmu yang luar biasa. Pameran dagang akan segera dimulai. Harga chip tahun ini adalah 10.000 per buah. Mike, Kepala Departemen Perdagangan Ekspor Chip Negara Tagan. Bagi yang bersedia membeli, bawa perjanjianmu kepadaku untuk ditandatangani. Bagi yang tidak bersedia membeli, pintunya ada di sana. Keluar. Harganya naik 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Negara Taga, kalian sangat buruk. 3 kali lipat harganya. Kami tidak bisa memproduksinya, tapi kami tetap harus membelinya. Jika ini terus berlanjut, akan lebih mahal lagi tahun depan. Rakyat miskin di negara kami tidak akan mampu membeli ponsel lagi. Jika menurutmu terlalu mahal, maka kau tidak perlu membelinya. Hanya saja tanpa bantuan negara Tagaku, kau bajingan. Tidak bisa menciptakan apapun. Aku hanya di sini selama setengah jam hari ini. Jika ada yang kau butuhkan, cepatlah. Beli dari negara Niao. Beli dari negara Han. Beli dari negara Laku. Negara Yunku. Tidak membeli. Ini konferensi global. Dia hanya tukang antar makanan. Namun dia berani bicara omong kosong di sini. Ran Xiao Yao, Nona Ye, dia membawamu ke negara Yun untuk menghadiri konferensi perdagangan luar negeri tingkat tertinggi. Ini sudah merupakan tindakan kemurahan hati di luar hukum. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Sampah. Kalianmu adalah hidup dari wanita. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bidang lain. Kenapa kamu tidak diam saja? Kulihat kamu suka bicara tentang hal-hal yang tidak kamu mengerti. Siapa kau? Apa yang membuatmu berpikir bisa mewakili negara Yun? Perdagangan chip negara Yun selalu ditangani oleh Tuan Liu dan aku. Kamu bilang itu dulu. Sekarang, aku yang mengambil alih. Apa kau bertanya padaku? Tuan Lei, Ketua Keluarga Lei, Kepala Departemen Perdagangan Ekspor Chip di negara Yun. Tuan Liu, mari kita selesaikan masalah ini dengan benar hari ini, dan kemudian kita akan melanjutkan transaksi. Tuan Mudaka, apa kabar? Apakah lututmu masih sakit? Tuan Liu, dua bajingan ini adalah orang-orang yang menindas kami terakhir kali, dan bahkan mengirim putramu ke rumah sakit. Jangan khawatir, Tuan Mudaka. Hari ini, kita tidak bersaing dengan kekuatan di sini. Transaksi chip menyangkut nasib sebuah negara. Jika ada yang berani membuat masalah di sini hari ini, mereka melawan pemimpin negara. Tuan Liu, karena Anda tahu ini masalah besar. Mengapa Anda sengaja membuat masalah di pameran dagang? Apakah Anda mencari mati? Kaulah yang menyebabkan masalah. Perdagangan chip negara Yuan dengan negara Taga telah ditangani oleh Tuan Liu selama bertahun-tahun. Kapan giliranmu? Kau yang tidak berguna. Tenang. Begitu sekretaris pemimpin negara tiba, saya akan membuat mereka berdua meminta maaf kepada putra saya, dan kemudian merangkak keluar dengan lutut mereka. Ren Xiao Yao, kamu terlalu bodoh. Lei Cheng awalnya tidak disebut nama itu. Itu karena Tuan Lei telah sangat terlibat dalam industri manufaktur chip di sini selama 20 tahun dan memiliki kendali atas seluruh negara Yun. Jalur kehidupan teknologi tingkat atas. Pemimpin negara untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Lei, mengubah Lei Cheng menjadi nama ini. Barang tidak berguna, mengingat hubungan antara keluarga Lei dan pemimpin negara. Aku bisa tahu bahkan dengan jari kakiku bahwa perdagangan chip akan selalu berada di tangan keluarga Lei. Ren Xiaoyao, berhenti bermimpi. Bahkan jika matahari terbit di barat, bahkan jika pemimpin negara tidak membiarkan Tuan Liu bertanggung jawab lagi, tetap saja bukan giliranmu. Kau tukang antar bau. Kau hanya bisa punya mimpi ini.
Saat tidur di skuter listrikmu, kualitas tidurmu sangat tinggi. The film was translated and Anjing di pintu narrated masuk by desa M menggonggong. Media. Kalian semua juga menggonggong. Kamu benar-benar bodoh. Bagi kalian, itu sesulit naik ke surga. Tapi bagiku, itu hanya sepotong kue. Selagi Sekretaris Lee belum tiba, cepatlah dan sanjung saya. Bahkan, jika Sekretaris Lee melihatku, dia masih harus berlutut dan bersujud. Tuan Lee sudah tiba. Ran Xiaoyao, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sekretaris Lee berada di sisi pemimpin nasional. Sekretaris utama terdekat. Nomor 2 setelah 1 orang. Beraninya kamu tidak sopan padanya. Tunggu saja. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Sekretaris Lee, Anda sudah tiba. Anak ini ternyata mengganggu ketertiban. Sebagai penanggung jawab transaksi chip, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Anda benar. Seseorang datang, patahkan kaki bajingan ini, dan buang dia untuk memberi makan anjing. Tuan Liu bukan lagi penanggung jawab. Apel. Sekretaris Lee, apa yang kau katakan? Saya mengerti. Tuan Liu menemukan chip baru. Menguntungkan rakyat negara Yun. Oleh karena itu, ini jelas tidak sesederhana hanya menjadi orang yang bertanggung jawab. Apakah Anda bangun dari mimpi Anda? Lee, Sekretaris Lee, Tuan Liu bukan orang yang bertanggung jawab. Siapa orang yang bertanggung jawab? Pemegang kekuasaan sebenarnya di balik keluarga Red. Justru aku. Kurasa kamulah yang belum bangun dari mimpimu. Orang yang bertanggung jawab ini, apa hubungannya denganmu? Aku takut. Kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata chip. Ren Xiaoyao, berhenti bicara omong kosong. Kepala keluarga Ren adalah Nona Ren. Status menentukan pandangan. Pandanganmu terlalu sempit. Jauh berbeda dari Nona Ren. Bahkan jika dia menyukaimu, kalian berdua sama sekali tidak cocok. Seorang tukang antar akan selalu hanya menjadi tukang antar. Kau bahkan tidak cukup baik untuk membawa sepatu Ran Fei Fei. Siapa yang perlu membawakan sepatuku? Nona Ren, saya sedang berbicara tentang orang yang tidak berguna ini. Dia beruntung memiliki nama keluarga Ren. Dia benar-benar tidak tahu malu, menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Ren. Dia tidak layak. Apakah mulutnya belepotan? Gliserin. Selalu bicara omong kosong. Dia bahkan tidak bilang dia anggota keluarga Ren sendiri. Dia bilang dia orang yang berkuasa di keluarga Ren. Ini lelucon terbaik yang pernah ku dengar tahun ini. Apakah itu lucu? Akan lebih lucu lagi ketika kamu berlutut dan memohon ampun nanti. Fei Fei, aku sudah mendapatkan semua yang perlu kudapatkan. Sudah waktunya bagiku untuk secara terbuka melangkah ke sorotan. Selamat datang kembali Presiden Ren. Adik kecil, kamu benar-benar sudah besar. Ren, Nona Ren, kau memanggilnya apa? Nona Ren, bukankah keluargamu hanya punya kamu sebagai anak? Bagaimana kamu punya adik laki-laki lagi? Apakah itu yang legendaris? Tuan muda Ren yang mewarisi keluarga Ren. Putri angkat adalah pewaris sejati. Masalah ini benar. Cara kalian terkejut. Sungguh sangat lucu. Tuan muda kah?
Orang sepertiku yang mengantar makanan. Apakah aku layak menyandang nama keluarga Ren? Presiden Ren, saya hanya bercanda dengan Anda. Perut saya tidak enak beberapa hari terakhir ini. Saya sudah pusing 7 keliling. Anda adalah naga di antara manusia, bintang di langit. Baik. Kalau begitu aku akan menghukummu. Pergi ke toilet dan cari otakmu kembali. Makan kembali untuk mengisi. Aku akan mengunjungi ibumu di lain hari. Baik. Saya akan pergi sekarang. Sebagai orang yang berkuasa di keluarga Ren, beberapa orang mengatakan mulutku penuh gliserin. Presiden Ren, saya lancang bicara. Saya benar-benar pantas mati. Kumohon, demi Shu Qing. Biarkan saja aku pergi. Shu Qing ada di sini bersamaku. Apakah masih ada bantuan yang tersisa untuk digunakan? Seret dia ke bawah dan cincang dia untuk memberi makan anjing. Shu Qing, tolong selamatkan aku. Aku, demi kamu. Sudah berapa banyak ranjang pria yang kudaki? Ran Xiaoyao. Kamu, bagaimana bisa kamu tidak pernah memberitahuku? Bukan berarti aku tidak pernah mengatakannya, tapi kamu tidak pernah percaya. Jika aku tahu saat itu, kamu adalah presiden keluarga Ren. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? Jika aku tahu sebelumnya bahwa kamu adalah The orang film yang was snob, translated and narrated by aku M tidak akan pernah Media. menikahimu. Kamu benar. Status menentukan visi. Statusmu telah menentukan bahwa kamu hanya bisa hidup dari napas orang lain. Demi sedikit uang. Untuk memanjat tinggi dan menginjak orang lain. Aku bukan orang yang matrai. Aku hanya berpikir ada kesenjangan di antara kita. Justru karena ini, aku menyembunyikan identitasku. Ingin menggunakan cintaku untuk menutupi kesenjangan ini. Aku merawatmu dengan cermat selama 5 tahun. Tapi hasilnya, kamu tidak hanya tidak berterima kasih, kamu bahkan mengambil kesempatan pertama setelah mendapatkan undangan untuk menceraikanku. Awal karirmu, undanganmu, dan kamu. Identitas tuan rumah yang sangat kamu banggakan. Yang mana, hal apa? Bukan sesuatu yang aku diam-diam atur di belakangmu. Mustahil. Kamu hanya tukang antar makanan. Semua yang kamu miliki diberikan olehku. Apa kamu berakting? Kamu ingin menipuku untuk menikah lagi? Shu Qing, apakah aku perlu mencari begitu banyak orang untuk berakting dalam sebuah drama bersamamu? Hari ini aku akan mengulanginya padamu sekali lagi. Sejak kamu menceraikanku, kamu dan aku tidak punya hubungan apapun. Kalau begitu di antara kita masih ada 5 tahun kasih sayang. Kamu belum lama bertemu dengannya. Kamu tidak menginginkanku lagi, kan? Kamu hanya setengah benar. Jiaxin dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Bisa dibilang kamu adalah kekasih masa kecil. Setelah aku menikah, dia pergi ke luar negeri. Tidak ada kontak di antara kami. Sampai kamu ingin menceraikanku, dia kembali ke Tiongkok. Katamu, kita baru bertemu. Kamu salah. Tapi kamu bilang aku jatuh cinta padanya. Kamu benar. Jiaxin, maukah kau menikah denganku? Hati langit. Kakak Xiaoyao, tentu saja aku akan. Cukup. Ini adalah pameran dagang, bukan acara kencan. Kalian berdua bergabung. Berapa banyak chip yang bisa Anda beli dari saya?
Itu hanya chip yang harganya 10.000 per buah. Apa yang tidak bisa kubeli? Kami, orang-orang dari negara Taga, menjual ke negara lain, masing-masing 10.000, tapi menjual kepada Anda dari negara Yun, maka itu 1 juta masing-masing. Siapa yang memberi tahu Anda dari negara Yun untuk menjadi bodoh sekaligus kaya? Anda bahkan tidak bisa memproduksi chip. Kamu masih menjualnya terlalu murah. Kamu seharusnya menjualnya kepada kami seharga 1 miliar per unit. Dengan begitu kamu akan menghasilkan lebih banyak uang. 1 miliar saja. Semua orang di sini, dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin membeli chip dari saya, harganya 10.000 masing-masing. Jika orang-orang dari negara Yom datang kepada saya untuk membeli chip, harganya 1 miliar masing-masing. Sangat bagus. Bagaimanapun, kami orang negara Yun. Tidak akan membelinya. Tidak akan membelinya. Kalau begitu jangan gunakan ponsel. Kami bisa menggunakan chip kami sendiri. Master Liu sudah bertanggung jawab atas industri chip selama bertahun-tahun dan sudah lama mengembangkan chip kami sendiri di negara Yun, dan kualitasnya tidak kalah dengan milikmu di negara Taga. Tuan Liu. Pertama tanyakan tentang kartu identitas Tuan Liu. Warna apa? Paten manufaktur chip negara Yun. Saya sudah mentransfer semuanya ke negara Taga. Itu tidak benar. Seharusnya tanah airku. Pengkhianat. Dulu, kamu menculik ibuku dan menipu paten keluarga Ren. Sekarang, kamu menjual teknologi inti negara Yunku kepada pencuri asing. Sekarang, masalah antara kamu dan aku bukan hanya perseteruan keluarga, tapi juga kebencian nasional. Salahkan orang tua Ren itu karena terlalu bodoh. Demi seorang wanita, dia benar-benar mentransfer paten teknologi yang orang-orang berusaha keras untuk mengembangkan selama lebih dari 20 tahun kepada saya secara gratis. Keluhan yang diderita ayahku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tuan Liu, jangan bicara soal dendam antara keluarga Ren dan keluarga Lai. Bagaimana penguasa negara memperlakukanmu selama ini? Bisakah kamu hidup dengan dirimu sendiri melakukan ini? Penguasa negara. Siapa yang bisa memberiku uang? Siapapun yang bisa memberiku uang adalah tuanku. Sekarang Anda masih bilang, Anda bisa memproduksi chip sendiri. Karena Anda tidak mau membelinya tadi, maka sekarang 2 miliar masing-masing. 2 miliar. Kenapa kau tidak merampok kami saja? Industri chip Anda saat ini kembali ke titik nol. Meskipun kami menawarkan harga selangit, Anda tetap harus menerima semuanya. Belum lagi 2 miliar. Kamu menjualnya padaku seharga 20. Aku bahkan tidak menginginkannya. Semuanya. Ini adalah chip kami negara Yun, yang dikembangkan secara independen. Shenlong No 1 sudah menjalani pengujian teknologi di banyak negara. Dibandingkan dengan chip negara Taga, kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Performanya meningkat 100 kali lipat. Negara Yun ternyata mengembangkan chip yang begitu kuat. Saya ingin membeli banyak. Ini adalah laporan pengujian dari berbagai negara. Direktur Red, harga Shenlong No 1 setidaknya harus 500.000 per unit. Negara yang kami menghargai. Kemakmuran bersama. Kami meremehkan mereka yang punya sedikit keunggulan. Lalu menuntut harga selangit seperti pencuri kecil. Chip kami hanya dijual seharga 1.000 yuan per unit. Dan setelahnya, kami juga akan menyediakan negara-negara sahabat dengan teknologi manufaktur chip kami untuk mendukung teknologi Anda. Jika Anda tertarik, Anda bisa menandatangani perjanjian transaksi kami di sebelah kanan. Saya ingin membeli. Saya ingin membeli. Saya ingin membeli. Jangan beli miliknya. Saya menurunkan harga. Saya juga 1.000 yuan per unit. Siapa yang mau membeli sampah Anda? Berikan kepada saya dulu. Tidak mungkin. Industri chip. Saya sudah menjualnya ke negara Taga sebagai satu paket. Bagaimana mungkin negara Yun bisa memproduksi chip lagi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati sambil tahu alasannya. Dulu, pemimpin nasional memintamu membeli mimpi mansion merah. Apakah kamu pikir mimpi mansion merah hanya untuk syuting film dokumenter tentang manufaktur chip? Itu hanya tabel asap untuk menipu orang. Sebenarnya, mimpi mansion merah adalah rantai industri teknologi independen yang didukung pemimpin nasional selama lebih dari 20 tahun. Anda bicara omong kosong. Orang yang paling dipercaya pemimpin negara adalah saya. Bagaimana mungkin ada rantai industri kedua? Kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Membelot ke negara Taga.
Membocorkan rahasia C. Kamu pikir pemimpin nasional tidak tahu tentang hal-hal yang sudah kamu lakukan ini? Bagaimana itu mungkin? Itu adalah rencana 10 tahun saya. Bawa Master Lei Hu keluar. Patahkan kedua kaki dan tangannya. Anda, Bawa dia ke makam ibuku untuk meminta maaf. Kakak Fei Fei, sisanya aku serahkan padamu. Kakak Xiao Yao, ayo pergi. Kamu tidak bisa pergi. Seseorang tidak akan membiarkan Xiao Yao pergi. Kakak Fei Fei, kau tidak mau menarik kembali kata-katamu, kan? Tidak, pemimpin nasional akan datang.